Subhanahu wa ta'ala. Doanya yassarallah ma ta'asar, Allah mudahkan segenap kesulitan kita. Rabbana yu'tir raghaib, Allah kabulkan segenap hajat-hajat kita. Fa'asa yubri dhimami, Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Kullahum fukur rahina, Allah jaga kita. Fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba Allah wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. وعلى بشر جادا وعمل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. يا خليلي لا تضجر الله فعسى المكسور يجبر الله يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة شر الغلابة. ربنا يا الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليث الكتائب قد حدث فينا ركابا. نتوسل بالحبابة والبتول من رسول للمدينة طينها من خير طينة قل لهم فكوا الرهينة ما نخاف الانقلاب. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى الله النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى الله النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. وعسى بالمروتين الله فيجير الله عيني الله. توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. ربي استر للقبيح الله ثم عامل بالمليح الله بالملا دعوة مجابة. توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة.
فاتح بالقبول وطعم كل سول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب فاتح بالفتوح والمنور والصوص صلاح القلب والجسد والروح لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Terima kasih. Kami mohon perhatiannya untuk siapapun, baik itu panitia ataupun para jamaah di dalam ataupun di luar, untuk mendengarkan secara hikmat tausiah nanti. Insya Allah kita berkumpul dan akan menjadi tawaduk terhadap guru kita. Dan insya Allah kita akan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Majelis Ta'lim Baitus Salam di bawah pimpinan Ibu Siti Nur Asiyah dan juga DKM Masjid Baitus Salam Bapak Zainal Hasbi, yang tentu bapaknya tidak ada di sini ya. Kita doakan semoga semua yang telah terlibat dalam acara ini Allah berkahi kehidupannya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajatnya, semakin dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap hubaba, segenap ustadzah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim yang mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan,
Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang di dalam maupun yang di luar, baik yang di atas ataupun di bawah, di tangga, di bawah pohon, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan semuanya dirahmati. Syafaat yang punya illa man adina lahur rahman, orang-orang yang diizinkan oleh Allah, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan, pembelaan. Yang paling besar mendapatkan syafaat adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka tuh dua hal. Silahkan tanya pada dirimu sendiri. Sudahkah kamu menjadi seseorang yang meraih kedua hal tersebut? Jangan sampai mati, berhenti waktu hidupmu di dunia, selesai masa tinggalmu di dunia dan kamu belum menjadi seseorang yang meraih kedua hal tersebut. Rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Di mana meraih rahmatnya Allah? Ada pada takwa kita, taat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hal yang mudah untuk kita dapatkan. Akan tetapi jadi sesuatu hal yang mudah jika Allah menghendaki. Karenanya kita hanya perlu untuk terus-terusan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, rahmatilah kami. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna. Ya Allah, rahmatilah kami, sayangilah kami ya Allah. Dan yang lebih kita harapkan, terutama buat yang kayak saya, punya banyak dosa, punya banyak aib, punya banyak kekurangan. Kamu sama kan? Yang kayak kita ini Bu, Kak, Dek, perlu banget sama syafaatnya Nabi Muhammad. Sama syafaatnya Nabi Muhammad. Perlu kita. Pokoknya jangan sampai mati belum dapat syafaatnya Nabi. Sebab syafaatnya Nabi ini besar sekali yang Allah kasihkan kepada beliau. Syafaat Nabi ini Allah kasih besar sekali. Muat buat kita semuanya. Muat buat keluarga kita semuanya. Muat buat anak cucu kita semuanya. Bisa kebagian semuanya. Masalahnya hanya pada kamu meraihnya atau tidak. Tapi ya Nabi Muhammad. Tapi ya tentu saja gak dapat lah, enak aja. Dia yang godain kita, dia yang gangguin kita mau ibadah. Tapi artinya dari begitu banyaknya syafaatnya Nabi Muhammad sampai setan pun jadi kepedean gitu. Artinya nih yang kita nih yang beriman kepada Allah, yang cinta sama Nabi Muhammad, yang hadir di majelis-majelis maulid, ucap salam sama Nabi Muhammad,
baca sholawat sama Nabi Muhammad, insya Allah besar harapannya kita semuanya kebagian syafaat Nabi Muhammad. Amin. Buat apa aja sih syafaatnya Nabi? Oh, buat semua hal. Akhirat ustazah? Enggak, dari sejak di dunia. Makanya judulnya syafaat sampai akhirat. Dimulainya dari mana? Dari dunia. Dari dunia. Carilah syafaat Nabi Muhammad di dunia sebelum kelak. Semoga kita semuanya meraih syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Bu, kalau lagi ada yang sakit, selain kamu doa minta sama Allah, cari jugalah syafaat Nabi Muhammad. Maksudnya ustazah Nabi Muhammad bisa memberi kesembuhan bagi yang sakit? Bukan. Bukan. Sekali lagi bukan. Asy-syafi wa mu'afi innama huwallah. Yang dapat menyembuhkan, yang dapat memberi kesehatan, yang asabatkum min musibah illa fabima kasabat aidikum, tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan karena dosa-dosa kalian sendiri. Kita ini kebanyakan dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala seringkali memutuskan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Allah sebagai hakim kehidupan kita yang mengatakan tentangnya, alaihissallahu biahkamil, tidakkah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ketika Allah melihat kita berbuat dosa, lagi-lagi berbuat dosa, lagi-lagi berbuat dosa, terkadang Allah kemudian mengetukkan palu bahwa kamu harus mengalami derita di dunia ini. Dikasihnya sakit, dikasihnya sulit, dikasihnya hal-hal yang gak enak dalam kehidupan. Saat itulah kita perlu sang pembela. Saat itulah kita perlu sama syafaat. Untuk sang pembela tersebut berkata kepada Allah, ya Allah ampuni sajalah dosanya. Jangan kasih dia yang berat-berat dalam kehidupan. Itulah yang namanya syafaat. Sehingga Bu, anakmu sakit, suamimu sakit, kecelakaan, atau apapun yang gak enak dalam kehidupan, mintalah syafaat Nabi Muhammad. Mintalah syafaat Nabi Muhammad. Saya punya guru, seorang kiai di Jawa Tengah. Satu hari semasa saya mondok bersama beliau, alhamdulillah, diri ini mondok dimanapun deket sama mudir, sama kiainya, sama syekh, sama guru. Saya alhamdulillah dikaruniai kedekatan sama guru-guru saya. Sehingga satu hari saya sedang bersama dengan kiai saya, bersama dengan istri kiai saya juga, Bu Nyai. Kita lagi, ya gitulah, ada makanan gitu, ngobrol-ngobrol. Dan sebagai seorang kiai biasa tuh suka dicurhatin sama jamaah, sama umat tuh ya. Bener sih, curhat sama guru bener. Apalagi kan untuk dibimbing. Tapi sebaiknya jangan merepotkan guru-guru kita. Tiap ketemu curhat mulu.
Kalau lagi seneng sih nggak bagi-bagi, giliran susah. Minta doanya maksa-maksa. Datang seorang anak muda, Kiai, doain dong Kiai, saya susah nih, apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Bapak saya kan meninggal Kiai berapa tahun yang lalu, ibu saya janda. Nah sekarang ibu saya nih lagi dideketin dan dikasih selembar tulisan berisi sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini baca ya. Kiai ngambil lagi tuh kertas yang tadi juga, kayak fotokopi gitu. Sama beliau kasih ini, banyak baca sholawat ini. Berapa banyak Kiai? 100 kali sehari. Baik Kiai. Gak lama ada lagi. Kiai, utang banyak nih Kiai. Rezeki kayak seret banget Kiai. Dan ini baca salawat ini. Berapa banyak Kiai? 300 kali. Baik Kiai. Sampai udah mereka pulang bubar gitu, saya bilang sama Kiai, kayaknya pertanyaannya banyak macem-macem, jawabannya kenapa satu aja Kiai? Saya ngerasa kayak Kiai saya yang kurang kreatif gitu. Pertanyaan macem-macem, jawabannya satu aja. Beliau kemudian memberikan keterangannya. Beliau bilang begini nih. Begini Syarifah. Yang punya kendali terhadap hidup dunia ini, yang punya hatinya ibu tadi itu, yang punya hatinya anak tadi itu, memberi hidayah kepada mereka, dan juga yang ngatur urusan rezeki kan satu juga, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu bakalan ngasih kalau kita minta. Cuman masalahnya kalau kita minta nih, tangan kita berlumuran dosa. Kita berdoa, angkat tangan, tangannya punya banyak dosa. Kita berdoa dengan lisan-lisan kita, lisan-lisan kita juga punya banyak dosa. Kita meminta bahkan dengan linangan air mata, tapi mata kita juga punya banyak dosa. Kita meminta bahkan dengan penuh kehusyuan dari dalam hati kita, tapi jangan lupa hati kita juga punya banyak. Maka yang kita perlukan adalah syafaat. Yang kita perlukan adalah pembelaan. Kita perlu buat banyak baca sholawat, dengannya Nabi Muhammad jadi kenal sama kita. Kalau udah Nabi Muhammad kenal, Bu, tiap kali kamu kirim sholawat, baca sholawat, kamu kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat tuh semacam kiriman kita kepada Nabi. Itu kayak semacam kamu WhatsApp sama seseorang, atau lebih gampangannya gini, semacam kamu transfer sama seseorang. Walaupun sedikit-sedikit, kalau banyak banget, banyak kali, berkali-kali, berulang-ulang, kan lama-lama siapa dia nih? Transfernya sih cuma 1000. Tapi 300 kali tiap hari, gitu kan? Lama-lama kan siapa dia sini orangnya gitu. Nanti lama-lama nabinya bakal kenal. Kalau nabinya udah kenal, nabi itu akan cari tahu kebutuhanmu. Apa yang jadi harapanmu, apa yang jadi doamu. Nanti Nabi Muhammad yang akan memohonkan kepada Allah. Ada namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Seorang ulama terkemuka, penulis kitab Al-Insan Al-Kamil,
pemilik pondok pesantren yang sangat besar dan guru dari para ulama-ulama banyak di Indonesia. Beliaunya sendiri di kota Mekah. Wafat beberapa tahun silam. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan tak ada permasalahan kehidupan yang tak bisa diselesaikan dengan sholawat. Maka Bu, kalau lagi sakit-sakit sholawatan aja. Kak, kalau lagi sulit-sulit sholawatan aja. Dek, kalau lagi galau-galau sholawatan aja. Galaumu tuh belum tentu butuh healing. Anak sekarang tuh tinggal main hilang-healing mulu. Belum tentu galaumu itu perlu healing. Bu, sumpekmu itu belum tentu perlu jalan-jalan. Bisa jadi yang sebenarnya kamu perlukan adalah sholawatan. Cobain. Yang sering sholawatan. Yang sering baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya ingat paman saya, ada satu masa saya di majelis lagi arah pulang rumah dari majelis, ditelepon suami saya mengabarkan bahwa paman saya masuk rumah sakit untuk serangan stroke yang kedua. Sekarang udah almarhum ya paman saya. Saya pun segera ke rumah sakit. Di rumah sakit tuh udah semua anak-anak juga istri paman saya udah lagi nangis semuanya. Mereka udah minta maaf gitu. Mereka udah talqin syahadat sama ayahnya ini ya. Karena bapaknya itu ternyata paman saya ini udah gak sadar dari jam 5 sore. Dan itu dokter sudah melakukan semua upaya. Saya sampai berdoa, ya Allah jangan deh saya pernah dikasih yang beginian nih. Itu Bu saya baru tahu juga. Dadanya di apa tuh namanya? Dipompa. Ini dada Bu bukan ban. Dipompa bukan dah. Iya ditekan-tekan gitu loh. Kesian tuh. Matanya tuh dibelalak-belalakin, disenter-senter gitu. Aduh saya lihatnya kesian. Tapi enggak kembali-kembali gitu. Kesadarannya tidak ada. Kayak ruhnya lagi kemana gitu kali ya. Semua tuh segala upaya dari suster-suster ini, dari perawat-perawat ini termasuk dari dokter-dokternya tidak membuahkan hasil. Saya datang ke sana, keluarga juga udah bilang, ini kita mau ngapain nih? Ayo Ustazah tolongin gitu. Saya samperin paman saya bisikin di telinganya sholawat. Terus saja berulang-ulang kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Waktu itu saya bacain sholawat itu. Saya menyebut sholawat ini dengan nama sholawat darurat. Yang saya akan baca sholawat ini pada saat-saat yang sudah darurat. Kalau keadaan biasa-biasa baca sholawat yang lain aja. Kalau keadaannya memang sudah sangat darurat, kayaknya nggak dapat melakukan hal yang lain lagi, baru tuh saya baca sholawat. Terus saya bisikin di telinga paman saya.
Subhanallah, entah di kali yang keberapa, paman saya kemudian buka mata, kemudian mulai mengikuti sholawat saya. Bahkan beliau kemudian lihat saya gitu. Terus beliau bilang, apa kabar nak? Saya seneng banget gitu disebut nama saya gitu. Padahal sebelumnya habis kena serangan stroke yang pertama beliau lupa siapa saya. Beliau juga banyak lupa orang-orang yang lain-lain gitu. Tapi yang kedua itu habisnya saya bacain salawat, beliau buka mata, kemudian beliau sebut nama saya. Masya Allah, Masya Allah. Dan habis itu juga kesadarannya penuh. Dan masih bertahan beliau sampai 4 tahun kemudian meninggal dunia. Tapi subhanallah, salawat tuh memang luar biasa teman-teman saudaraku sekalian. Banyak, jadi nggak benar. Lisan jadi nggak terkontrol gitu. Perasaan jadi meledak-ledak. Wah nih, kalau dibiar-biarin rusak hidup kita. Apa yang saya lakukan? Saya akan duduk, pegang tasbih, mulai bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saya bilang, ya Allah, taruhkan dalam hati saya cahaya Nabi Muhammad. Saya umatnya ya Allah. Bukankah saya berhak atas cahayanya ya Allah? Letakkanlah cahaya di hati saya dari cahayanya Nabi Muhammad. Wahai pemilik hati penuh kasih, baginda kita Nabi Muhammad. Hatinya enggak punya kebencian, hatinya isinya kasih sayang, hatinya isinya cahaya. Wahai pemilik hati yang penuh kasih sayang, tolong lihat hati saya umatmu. Bimbinglah hati ini. Terus saya minta syafaat Nabi Muhammad. Minta pertolongan Nabi Muhammad agar saya tidak menjadi seseorang yang amburadul hatinya hanya karena kejahatan hawa nafsu saya. Makanya saya sarankan, ibu-ibu juga gitu. Iya nih hati kenapa ya, bawaan pengen ngamuk mulu sama suami. Tuh. Kenapa ya nih hati lagi cemburu, ya Allah mendadak jadi kayak macan. Galak bener. Ya Bu ya, ini kita nih. Lapar jadi galak, kalau kenyang jadi bego. Merasa gak sih? Makanya nih kalau ada ibu-ibu di majelis ngobrol sendiri aja lapar kali ini. Kalau di majelis ada yang ngantuk ketiduran, kenyang banget kali itu. Insyaallah. Betapa sangat tidak terdidiknya hati kita ini. Betapa sangat tidak terdidiknya hati kita. Ngomong di saat yang semestinya kita diam. Di saat kita semestinya ngomong malah kita diam. Bahkan untuk meletakkan waktu, kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam, kita tidak memahaminya. Betapa hati kita sangat-sangat tidak terdidik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah untuk mendidik hati nih mesti dapat pembelaan, mesti dapat pertolongan. Dan pertolongan itu dalam bahasa Arab adalah syafaat. Coba deketin lagi Nabi Muhammad, coba banyakin lagi sholawatnya, coba cinta lagi, tambah lagi cintanya. Hidup kamu pasti akan semakin terdidik. Hidup kamu pasti akan semakin terarah.
hidup kamu pasti akan menuju surga. Kurang dekat sama Nabi Muhammad, kurang banyak syafaat Nabi Muhammad kamu dapat. Deketin lagi, deketin lagi. Kok saya nggak mampu menahan emosi ya, ngadepin anak boon pengen marah mulu. Nah tuh, kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad, Bu. Kamu kurang banyak dapat syafaat Nabi Muhammad, Bu. Cobain, banyakin sholawat, Saya merasanya setiap kali kayak, ini kesabaran saya nggak cukup nih ternyata. Banyakin baca sholawat, enak lagi hatinya. Emang gitu. Alhamdulillah. Kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita punya Nabi Muhammad yang punya banyak sekali syafaat untuk bisa menyelamatkan kita semua. Dan bukan hanya saat hidup di dunia, ibu-ibu saudaraku sekalian. Bukan hanya saat hidup di dunia. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya Allah lah, kata Allah, yang bisa menetapkan kematian seseorang. Gak bisa kamu bujukin dengan apapun. Ia hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu hanya Allah lah yang menentukan dengan rahmatnya atau dengan syafaat kekasihnya Nabi besar Muhammad. Makanya dalam kitab I'anatul Thalibin saya pernah baca satu kisah ini nih. Ada seorang pemuda berangkat haji sama bapaknya. Di tengah jalan naik unta ya zaman itu. Naik unta berduaan berangkat haji sama bapaknya dari kampungnya dia ke kota Mekah. Di tengah jalan sudah menempuh perjalanan berhari-hari, bapaknya sakit. Ketika mereka berada di gurun pasir, gak ada apapun, bapaknya meninggal dunia. Waduh, si anak sumpek banget tuh, susah banget. Mau pergi haji malah yang ada bapaknya meninggal dunia. Dia turunkan bapaknya dari atas unta. Dia pikir ya udah dah, nggak ada air kan, dia mau tayamumin, habis itu dia sholatin, dia kafanin, dia sholatin, dia kuburin gitu sendirian. Baru dia mau mandi, dia mau tayamumin, bapaknya berubah di ujung rambut ke ujung kaki, hitam legam semuanya. Tambahlah susahnya dia, tambah sumpeknya dia nangis saja. Di samping jenazah bapaknya ditutupin tuh. Bapaknya tuh pakai kain, pakai surbannya dia ditutupin dari ujung rambut ke ujung kaki. Sedih dia nangis samping bapaknya. Berjam-jam sampai ketiduran. Saat dia ketiduran itu dia bermimpi melihat seseorang mendatangi mereka berdua. Dalam mimpinya orang tersebut kemudian membuka penutup kain yang menutupi badan. Engkau datang kemudian mengembalikan bapak saya, bahkan membuatnya lebih bercahaya dari sebelumnya. Siapakah engkau ini kiranya? Orang tersebut menjawab, Ana nabiyukum Muhammad bin Abdullah. Saya adalah nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna abaka kana musrif ala nafsih. Bapakmu ini waktu hidup di dunia punya banyak dosa. Ghaira annahu yuhibbuni, hanya saja ayahmu ini mencintai saya. Wa kana daiman yusalli alayya, dan selalu bersolawat pada saya. Banyak solawatnya dan cinta. Ketika saya mendengar kabar tentang kematiannya, saya minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat padanya dari di dunia sebelum saya akan memberikan syafaat padanya kelak di akhirat nanti. Dia kemudian terbangun mendapati ayahnya telah terbuka
bagian kepalanya itu ya sampai ke dada, dan wajahnya sampai kakinya bercahaya tepat seperti dalam mimpinya. Sejak itu dia memutuskan kemanapun dia jalan gak pernah diam, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kisah ini dikisahkan oleh Abdullah ibn Mubarak alaihi ridwanallah. Beliau menuliskan dalam kitabnya, dia bilang, saya mendapati seseorang ketika saya berhaji untuk menyelamatkan orang tua kita semuanya, untuk menyelamatkan saudara-saudari kita semuanya. Syafaatnya Nabi besar Muhammad besar luar biasa, saudariku sekalian. Makanya sayang kalau sampai kita nggak kebagian. Kuotanya tuh banyak banget gitu. Kalau kuotanya terbatas nih kan kayak masjid ini nih, tempatnya terbatas, banyak yang di luar. Karena terbatas. Tapi kalau syafaatnya Nabi Muhammad banyak banget, besar banget, nggak ada yang nggak kebagian, nggak ada yang ada di luar, semuanya bisa masuk ke dalam syafaat Nabi besar Muhammad. Untuk hidupmu, untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk matimu, untuk kuburmu, untuk mahsyarmu, untuk hisabmu, untuk saat kamu melewati jembatan Sirat hingga sampai untuk surgamu. Kita semuanya perlu syafaat Nabi Muhammad. Kita semuanya perlu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh sampai dimanapun tempatnya, kerjaannya begitu. Ngapain? Menyelamatkan orang-orang. Dan tentu yang diselamatkan adalah umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di mahsyar. Di mahsyar itu katanya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Di padang mahsyar enggak ada yang bicara, takut semua orang. Serem semuanya, ngeri semuanya. Itu saat-saat Allah sedang murka semurka-murkanya. Enggak ada yang berani bicara. Illa man adina lahu rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Siapa mereka? Para nabi, para wali. Yang modelannya kita nih rakyat jelata nih udah jangan ngarep dah. Jangan ngarep. Makanya nih ya, yang suka ngomong kayak gini nih, kalau ada orang yang dia merasa terzolimi terus dia bilang ngomong kayak gini nih. Saya sih ya di dunia gak akan bikin perhitungan tar di akhirat. Ada tuh orang-orangnya suka ngomong kayak gitu. Di sini juga ada nih. Saya pengen nanya gitu sama orang yang modelannya suka tar di akhirat. Tar di akhirat gitu. Saya akan tuntut dia ntar di akhirat. Bu, Kak, Dek, kamu panitia? Kayak pernah dilantik jadi panitia akhirat aja. Men mau tuntut-tuntut orang. Kamu gak tahu betapa. Desisan maksudnya gimana? Hanya bilangnya begitu sampai kedengerannya cuman Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Yang beda cuma suara Nabi Muhammad. Yang beda cuma suara Nabi Muhammad. Saat itu dengan tanpa berbisik Nabi Muhammad berdoa, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah
umatku. Fa inna lahu syafa'atan udhma, karena Nabi Muhammadlah pemilik syafaat yang terbesar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan di mana-mana Nabi Muhammad ngasih syafaat. Ditanya oleh Sayyidina Ibnu Abbas, "Aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah?" Nanti saya bisa berjumpa denganmu di akhirat tuh di mana wahai Rasul? Kau lagi takut-takut di akhirat, nanti saya bisa berjumpa denganmu di mana ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, "Satajiduni 'indal mizan ya Ibnu Abbas." Kamu akan mendapati aku menunggumu di saat amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Kalau aku dapati amal ibadahmu lebih ringan, aku akan datang membawa sholawat dan cintamu padaku. Dengannya aku akan beratkan timbangan amal kebaikanmu. Sayyidina Ibnu Abbas girang banget. Rasul, ini buat saya khusus atau buat siapapun ya Rasulullah? Bali jami ummati, untuk semua umatku wahai Ibnu Abbas. Saya jembatan. Yang jembatan Sirat ini Bu, yang kata Nabi Muhammad, ahaddu minas sayf wa adakku minas syar. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Masa perjalanan 500 tahun. Jangan kamu pikir jembatannya tuh pendek. Masa perjalanan orang kok jalan di situ tuh Bu. Kalau jalan kaki biasa 500 tahun baru nyampe. Karena terbentang di atasnya neraka, di ujungnya baru surga. Bukan main-main kehidupan yang akan kita jalani ini. Karenanya sekali lagi saya ulangi, yang bisa menyelamatkan kita hari itu hanya salah satu dari dua hal. Rahmatnya Allah atau syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita meraih keduanya. Atau sekurangnya salah satunya. Ibu-ibu saya sekalian, kata Nabi Muhammad, jika aku mendapatimu wahai Ibnu Abbas tergelincir kaki saat melewati jembatan, aku akan datang untuk menarik dirimu, menarik lenganmu. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan sampai kamu bisa masuk surga dengan syafaatku. Rasul, itu buat saya sendiri atau buat siapapun? Kata Nabi Muhammad, bali jami'i ummati, untuk semua umatku wahai Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Makanya guru saya Habib Zain bin Smith bilang, andai kita nih sujud seumur hidup untuk mensyukuri nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad, belum cukup menunjukkan rasa syukur kita. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Ya gimana enggak? Kita punya Nabi baiknya kayak begitu. Kita punya Nabi syafaatnya kayak begitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai Nabi itu Bu orang pertama masuk surga. Kak, Dek, Nabi itu orang pertama masuk surga, tapi orang terakhir yang menikmati surga. Kenapa gitu? Beliau hanya akan berdiri di mimbar beliau sebelah kiri. Rasul kenapa sebelah kiri? Bukankah engkau senantiasa menyukai yang kanan? Nabi cerita yang kiri mimbar saya, yang kanan mimbarnya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa engkau sebelah kiri Rasul? Biasanya apa-apaan senang yang kanan. Kata Nabi Muhammad, sebab yang kiri paling dekat sama jembatan. Dari sana saya akan melihat umat saya ketika melewatinya. Nabi berdiri aja, nungguin, liatin. Kalau ada umatnya yang terjatuh, Nabi angkat lagi, berdiriin lagi. Sampai udah selesai nih,
Nabi mau masuk dong dalam surga, udah ditungguin para sahabat. Banyak ternyata umatnya yang masih di neraka. Karena jatuh dosa-dosanya banyak. Nabi sujud kepada Allah. Sampai Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada yang kau kehendaki. Maaf Bu, maaf. Jika suamimu masuk surga duluan sebelum dirimu, dia sudah akan bisa menikahi bidadari-bidadari. Nggak nyari bininya. Maaf, walaupun pahit saya mesti kasih tahu. Saya mesti kasih tahu. Sebaliknya, kalau kamu duluan masuk surga juga nggak nyari suami dah kayaknya. Kalau orang tua masuk surga, mereka pun nggak nyari anak-anaknya. Anak masuk surga belum tentu mencari orang tuanya. Akan tetapi Nabi Muhammad, beliau akan menunggu. Tak ada lagi yang bisa diandalkan. Karenanya saya sering doa, ya Allah jangan pernah pecat saya dari umat Nabi Muhammad. Jangan ya Allah, tetapkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sambil hidup di atas muka bumi ini, perbanyak salawat, penuhi hati dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleha. Udah gitu aja tuh, udah 3 aja tuh. Jadi hamba Allah yang solehah, perintah Allah jalani, larangan Allah tinggalkan. Perintah Allah kita disuruh sholat, suruh nutup aurat, segala macam kita kerjain. Larangan Allah, dosa-dosa kita tinggalkan. Sama yang kedua, banyakin baca sholawat. Yang ketiganya, penuhi cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah selamat hidup kita dunia, selamat hidup kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sisanya dunia mah gini-gini aja. Sisanya nggak ada bedanya, nggak terlampau beda antara hidup si kaya dengan si miskin. Percaya saya, bahagia itu letaknya di hati. Dan Allah kasih kebahagiaan di hati, nggak terlampau beda antara yang cakep sama yang jelek. Antara yang kaya sama yang miskin, antara yang pinter sama yang kurang pinter. Antara orang kampung. Benar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang meraih rahmatnya Allah, menjadi orang-orang yang meraih syafaat Nabi Muhammad. Biar kita semuanya kebahagiaan dari syafaat Nabi Muhammad. Biar kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semudah kami mengucapkannya di dunia ini, mudahkan kami pula untuk mengucapkannya saat sakaratul maut kami. Mudahkan kami untuk mengucapkannya dalam alam kubur kami, di mahsyar kami. Dimanapun saja kami berada ya Allah, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, الفتن والمهن والبؤس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أزلها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.